ketika ada ustadz tertentu, kiai tertentu yang melecehkan hukum dan syariah. Contoh seperti Profesor Dr. Agil Siraj. Kalau dia berzina haram kita umbar. Dia korupsi haram kita ceritakan di mimbar, di majelis yang terhormat seperti ini. Tapi ketika dia mengatakan, saya malah senang kalau ada setan di sebelah saya, setannya ikut sholat berjamaah, itu kan sebuah kesesatan. Terus kakinya harus ketemu satu sama lain, gak boleh ada ruang antar kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk, bisa ikut sholat. Itu dikatakan Agil Siraj. Bahkan dia katakan kemarin, orang yang berjenggot itu orang bodoh. Orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Syihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Berarti dia sudah menghina semua nabi dan rasul Allah, karena berdasarkan hadis sahih semua nabi dan rasul berjenggot. Nauzubillah ini Pak. Rasul nyuruh lurus dan rapatkan shaf. Karena lurus dan rapat shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Karena kalau kerenggang setan masuk. Dia bilang, syukur setan masuk ikut sholat jamaah katanya. Ini profesor Pak, pakar Quran ini. Ini boleh kita umbar namanya agar orang menjauhinya, mengabaikan fatwanya, tidak membaca tulisannya, menghinakan dia. Jadi kita boleh menghina orang kalau dia menghina agama, melecehkan syariah. Rasulullah pernah Pak, lihat di hadis sahih Muslim ini. Ketika ada seorang melecehkan Islam di mimbar Pak, ketika beliau hadir, sengaja dipermalukan Rasulullah. Anu bin Fulan, antum berdiri. Sudah orang melihat ke dia, wallahi antum munafik. Dipermalukan sama Rasulullah. Jadi makanya orang-orang jeli itu namanya saya sebut. Orang mengatakan nggak boleh menyebut nama. Allah menyebut Firaun dalam Al-Quran, menyebut Qarun, menyebut Namrud, betul kan Pak? Kalau dia merusak agama, buka Al-Quran, surat 415. Mana yang muda-muda ini? Subhanallah, lari semua ini. Bapak lihat Al-Quran 415. 415, An-Nisa 115, langsung terjemahan. Saya buktikan Pak ini. 415. Ya. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya. Barang siapa yang menyimpang dari agama Allah dan Rasul setelah jelas kebenaran baginya, kuliahnya digontor, pesantrennya ditebu ireng, akidahnya benar, tapi apa kata Allah Pak? Terus. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Termasuk Agil Siraj itu bukan jalan orang mukmin, bukan jalan Rasul, bukan ucapan orang-orang soleh. Terus kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lihat Bu, kami biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan itu. Metro TV mengangkat, Kompas memberitakan, media-media kafir sepakat dan senang. Tapi apa kata Allah? Tempatnya adalah neraka jahanam. Kami biarkan dia. Memang terjadi pembiaran Pak, sunnatullah. Setiap zaman ada yang menantang kebenaran. Jadi Bapak jangan kecil hati. Tugas kita melindungi, menjaga diri dan berdoa. Semoga kita terlindungi dari aliran sesat dan pemahaman sesat itu. Betul ya Pak? Dia nyeleneh dari dulu Agil Siraj. Makanya terpilih dengan dari ketua PBNU. Allah biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan itu.